Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus Chapens, PPPK. Pada channel ini saya akan memberikan contoh soal beserta pembahasan mengenai TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural yang akan membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini menarik jangan lupa subscribe, share dan like. Sebelum menjawab latihan soal silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Let's go! Apa yang dimaksud dengan alat kontrasepsi intrauterine device, IUD? A. Pil yang mengandung hormon untuk mencegah ovulasi. B. Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum hubungan seksual. C. Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. D. Alat kontrasepsi yang melibatkan pemantauan siklus menstruasi. Jawaban yang tepat adalah C. Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Pembahasan soal sebagai berikut. Alat kontrasepsi intrauterine device, IUD, adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD bekerja dengan cara mengganggu pergerakan sperma dan mencegah pembuahan. Apa yang dimaksud dengan metode kalender sebagai alat kontrasepsi? A. Memantau siklus menstruasi dan menghindari hubungan seksual pada saat ovulasi. B. Memakai kondom atau spermisida untuk mencegah kehamilan. C. Mengambil pil kontrasepsi setiap hari untuk mencegah ovulasi. D. Memasang alat kontrasepsi ke dalam tubuh untuk jangka waktu tertentu. Jawaban yang tepat adalah A. Memantau siklus menstruasi dan menghindari hubungan seksual pada saat ovulasi. Pembahasan soal sebagai berikut. Metode kalender sebagai alat kontrasepsi melibatkan memantau siklus menstruasi dan menghindari hubungan seksual pada saat ovulasi. Metode ini memerlukan pemahaman yang baik tentang siklus menstruasi dan disarankan hanya untuk pasangan yang sudah memiliki hubungan yang stabil. Apa yang dimaksud dengan vasektomi sebagai metode sterilisasi pada pria? A. Memotong atau memblokir saluran reproduksi wanita untuk mencegah sperma mencapai sel telur. B. Memotong atau memblokir saluran reproduksi pria sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur. C. Menggunakan pil atau suntikan hormon untuk mencegah ovulasi. D. Memasukkan alat kontrasepsi ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Jawaban yang tepat adalah B. Memotong atau memblokir saluran reproduksi pria sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur. Pembahasan soal sebagai berikut. Vasektomi adalah metode sterilisasi pada pria yang melibatkan memotong atau memblokir saluran reproduksi pria sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur. Vasektomi merupakan prosedur permanen dan tidak dapat diubah kembali. Apa yang dimaksud dengan metode kontrasepsi hormonal? A. Metode kontrasepsi yang melibatkan pemantauan siklus menstruasi. B. Metode kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi dalam tubuh. C. Metode kontrasepsi yang mengandung hormon untuk mencegah ovulasi. D. Metode kontrasepsi yang melibatkan penggunaan kondom. Jawaban yang tepat adalah C.
Metode kontrasepsi yang mengandung hormon untuk mencegah ovulasi. Pembahasan soal sebagai berikut. Metode kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi yang mengandung hormon untuk mencegah ovulasi. Hormon yang terkandung dalam metode kontrasepsi hormonal, seperti pil kontrasepsi, patch, atau cincin vagina, bekerja dengan cara menghambat produksi hormon yang merangsang ovulasi. Karakteristik kontrasepsi yang paling penting adalah A. Harga yang murah. B. Efektivitas yang tinggi. C. Mudah diperoleh. D. Mudah digunakan. Jawaban yang tepat adalah B. Efektivitas yang tinggi. Pembahasan soal sebagai berikut. Efektivitas yang tinggi adalah karakteristik kontrasepsi yang paling penting. Karena tujuan utama dari kontrasepsi adalah mencegah kehamilan. Kontrasepsi yang efektif dapat membantu menurunkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Karakteristik apa yang harus dipertimbangkan saat memilih metode kontrasepsi? A. Usia. B. Kondisi kesehatan. C. Tingkat kepercayaan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih metode kontrasepsi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dapat membantu menemukan metode kontrasepsi yang paling sesuai. Karakteristik metode kontrasepsi barier adalah A. Terdiri dari bahan-bahan yang mengandung hormon. B. Mencegah terjadinya ovulasi. C. Mencegah sperma membuahi sel telur. D. Membutuhkan resep dokter. Jawaban yang tepat adalah C. Mencegah sperma membuahi sel telur. Pembahasan soal sebagai berikut. Karakteristik metode kontrasepsi barier adalah mencegah sperma membuahi sel telur. Metode kontrasepsi barier seperti kondom atau diafragma bekerja dengan cara menghalangi pergerakan sperma sehingga tidak dapat mencapai sel telur. Metode kontrasepsi hormonal bekerja dengan cara A. Menghalangi pergerakan sperma. B. Mencegah terjadinya ovulasi. C. Mencegah pembuahan sel telur. D. Mengganggu proses nidasi. Jawaban yang tepat adalah B. Mencegah terjadinya ovulasi. Pembahasan soal sebagai berikut. Metode kontrasepsi hormonal bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi. Kontrasepsi hormonal mengandung hormon yang meniru efek progesteron atau estrogen pada tubuh, yang dapat menghambat produksi hormon luteinizing dan follicle stimulating. Dalam kondisi normal, hormon-hormon tersebut membantu merangsang ovulasi, pelepasan sel telur. Tetapi dengan adanya kontrasepsi hormonal, pelepasan sel telur dapat dicegah. Metode kontrasepsi suntik mengandung hormon yang diberikan melalui injeksi setiap A. 1 bulan. B. 3 bulan. C. 6 bulan. D. 1 tahun. Jawaban yang tepat adalah
B. 3 bulan. Pembahasan soal sebagai berikut. Metode kontrasepsi suntik mengandung hormon yang diberikan melalui injeksi setiap 3 bulan. Kontrasepsi suntik bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi, mirip dengan kontrasepsi hormonal lainnya. Namun, efeknya lebih tahan lama karena satu suntikan dapat memberikan perlindungan selama 3 bulan. Metode kontrasepsi non-hormonal yang dapat digunakan sebagai bentuk darurat adalah A. Pil kebon, B. Implan, C. IUD, D. Kondom. Jawaban yang tepat adalah A. Pil KB. Pembahasan soal sebagai berikut. Metode kontrasepsi non-hormonal yang dapat digunakan sebagai bentuk darurat adalah pil KB darurat. Pil KB darurat mengandung hormon yang dapat menghambat ovulasi atau mencegah sperma membuahi sel telur. Namun, metode ini tidak boleh digunakan secara teratur dan hanya digunakan dalam situasi darurat. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Penyuluh Keluarga Berencana Materi Alat dan Metode Kontrasepsi Part 1. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.